ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setiap orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada seseorang di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun termasuk orang-orang yang sombong. Jadi adalah orang yang sombong itu orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada seseorang di antara makhluk Allah. Atau bahasa yang mudah adalah orang yang tawadhu, itu lawanan daripada sombong. Ketika ia memandang seluruh alam semesta ini, yang paling hina adalah dirinya. Kada yang sakota baru itu kada. Seluruh alam semesta ini yang paling hina adalah dirinya. Maka itulah hakikat daripada tawadhu, yang lawan daripada sombong. Ketika seseorang merasa lebih baik daripada orang lain, bahkan merasa lebih mulia daripada Fir'aun sekalipun, maka itulah orang yang sombong. Maka sulit menghilangkan penyakit sombong ini ketika ada di dalam kalbu kita. Maka dihajatkanlah di dalam menghilangkan penyakit sombong ini dengan mujahadah dan riyadhah. Mujahadah dan riyadhah dengan latihan keras dan kesungguhan di dalam merendahkan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah. Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa mulia daripada rakyatnya, di tengah pasar Sayyidina Umar bin Khattab itu melepaskan pakaian jabatannya dan beliau mengangkat apa itu, sekarung gandum di bahunya. Ini khalifah. Khalifah itu lebih tinggi pangkatnya dari presiden. Lalu ditanya, ya Khalifah, mengapa engkau demikian? Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau melakukan demikian? Ini bukan sepatutnya pekerjaan engkau, wahai Khalifatul Mukminin. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku ingin menggugurkan kesombongan di dalam hatiku. Nangkai kuli jadinya sini. Ya Rasulullah. Jadi menghilangkan penyakit sombong itu bukan pekerjaan yang ringan. Perlu mujahadah, perlu riyadhah, perlu latihan-latihan keras di dalam hatinya untuk menghinakan dirinya daripada seluruh manusia. Karena Nabi beliau mengancam dengan hadis beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbah min kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah apabila di dalam hati seseorang itu ada seumpama biji sesawi, halus benar daripada sifat sombong. Anlah yang halus benar dena kada pacangan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah.
Karena tempatnya orang-orang yang sombong itu adalah api nerakanya Allah. Bahkan di dalam sebuah riwayat ketika orang yang sombong itu berada di padang mahsyar, maka Allah jadikan mereka seperti kecilnya semut. Nang kaya samut aja lagi orang yang sombong ketika di dunia itu, ketika berada di padang mahsyar diinjak-onjak oleh manusia di waktu itu. Kenapa mereka dikecilkan seperti itu? Karena mereka suka membesarkan dirinya ketika hidup di dunia. Lalu di yaumil akhirah, di padang mahsyar, Allah kecilkan tubuhnya dan diinjak-injak manusia ketika itu. Ya Rasulullah, terlebih ketika Allah memberikan berbagai macam kemuliaan di dalam diri kita, sulit melepaskan kesombongan di dalam hati kita. Ketika Allah melebihkan ilmu kepada kita lebih daripada orang lain, Allah melebihkan harta di dalam diri kita lebih daripada orang lain, Allah melebihkan jabatan di diri kita melebihi daripada orang lain, dan ini sangat berpotensi terserang penyakit sombong. Orang menghormati dirinya, orang memuliakan dirinya, orang mencium bolak-balik tangannya, sulit untuk menghindari penyakit sombong. Allah, mudahan Allah hilangkan penyakit sombong di dalam hati kita. Mudahan Allah tahqiqkan di hati kita dengan segala sifat kehambaan. Maka cara yang paling mujarrab menghilangkan penyakit sombong adalah dengan mentahqiqkan sifat ubudiyah di dalam hatinya. Mentahqiqkan sifat kehambaan di dalam qalbunya. Apa sifat hamba? Hamba itu lemah, hamba itu hina, hamba itu tuli, hamba itu bisu, hamba itu mati, hamba itu tidak punya kehendak. Lawanan daripada sifat Allah. Ketika ia bisa mendudukan dirinya di dalam sifat ubudiyah, maka seandainya ada sifat kemuliaan di dalam dirinya, maka ia merasa ini bukan milikku tapi milik Allah. Ilmu yang ada di dalam dirinya milik Allah. Sesuatu yang ada diberikan oleh Allah bukan miliknya tapi milik Allah. Jangankan ilmu kita, jangankan harta jabatan kita, diri kita saja milik Allah. Apalagi ilmu kita, apalagi harta dan jabatan kita, diri kita saja milik Allah, bukan milik kita. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ujar guru ulun amun urang tulah faham dengan firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa, maka ia takut untuk sombong dengan apa yang dimilikinya. Takutan benar sombong bila orang pinandu lawan ayatnya. Faham dengan ini ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika ia sombong dengan ilmunya, mudah Allah mencabut ilmunya. Ia sombong dengan hartanya, mudah Allah menghabiskan hartanya. Ia sombong dengan jabatannya, mudah Allah menggugurkan jabatannya. Ia sombong dengan kecantikannya, mudah Allah menghilangkan kecantikannya. Mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi mun kita belajar sifat kudratnya Allah adalah, maka salah satu amalan bagi orang yang mengiktikadkan akan kudratnya Allah, yaitu agar ia menghindarkan sifat sombong di dalam dirinya. Karena kita dan alam semesta ini di bawah
kudrat dan iradahnya Allah. Kita di dalam genggaman kudrat dan iradahnya Allah. Sedangkan kita hamba yang la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hamba yang kada bisa apa-apa dan kada kawa apa-apa. Kada beisi apa-apa dan kada kawa apa-apa. Hamba itu keringkasan hamba dah. Sehingga orang yang hatinya ma'rifah kepada Allah, ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Orang yang hatinya ma'rifah kepada Allah, ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahwasanya kemuliaan, kehormatan, keagungan, kesombongan itu milik Allah, bukan miliknya. Segala kelebihan yang ada di dalam dirinya bukan miliknya, tapi milik Allah. Maka alangkah malunya ketika ia mengakui yang bukan miliknya. Ia mengakui sesuatu yang itu bukan miliknya. Ini memberi supan. Orang dolah kada bisi apa-apa mengakui ampun orang, mengakui ampun orang, memberi supan. Kita ini tahu sudah hakikat diri kita ini adalah hamba yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Itu ikrar kita sebagai hamba Allah. Ketika ada diberikan kelebihan bukan milik kita, ini milik Allah. Dan ketika ada orang yang memuji kelebihan kita, maka pada hakikatnya ia memuji apa yang dimiliki oleh Allah, bukan apa yang kumiliki. Makanya di dalam ilmu tauhid, kalimat alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Arti segala itu ada 4 pujian. Ada puji Tuhan kepada Tuhan, puji Tuhan kepada hamba, puji hamba kepada hamba, dan puji hamba kepada Tuhan. Ketika Allah memuji dirinya, ketika Allah memuji kepada hambanya, atau ketika seorang hamba memuji kepada hamba yang lainnya, atau ketika hamba memuji kepada Tuhannya, maka seluruh pujian tadi kembali kepada Allah. Jadi bila ada orang yang memuji kelebihan yang di dalam diri kita, ada orang memuji, maka kita disunnahkan untuk membaca alhamdulillah. Apa garang hakikat alhamdulillah? Lain ampun sorong. Jangan mengucapkan alhamdulillah lalu malarak karubang hidung beganal. Itu luput kada faham makna alhamdulillah. Makna alhamdulillah ini nikmat yang dipuji orang itu lain ampun sorong, ampun Allah. Karena seluruh pujian kembali kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Ada orang yang memuji suara kita, alhamdulillah. Artinya suara kita ini lain ampun kita, ampun Allah. Itu tuh maksud alhamdulillah tadi. Kada yang bangga dan merasa lebih baik daripada orang lain, kada nengka itu pahaman alhamdulillah tuh kada. Ada orang yang memuji kecantikan, ada orang yang memuji ketampanan misalnya, maka ini pun juga bukan milik kita, ini milik Allah. Kita hamba yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ujar di dalam manaqib Syekh Seman, kita adalah hamba yang adam mahdun. Adam mahdun. Adam itu kadada, mahdun itu tolen. Adam mahdun itu tolen kadada kita nih. Ujar guru ulun, al-wujud bainal adamaini fahuwa adamun. Ada di antara dua yang tiada itu sama dengan tiada. Al-wujud bainal adamaini fahuwa adam.
ada di antara dua yang tiada. Apa maksudnya? Kita ini, wujud kita ini ada sebelumnya tiada dan sesudahnya tiada. Ya kah? Wujud kita ini ada. Sebelum ada nih di mana? Kadada kalau lah kadada becongol ke dunia, berarti adam al-wujud bainal adamain. Ada di antara dua yang tiada. Kemudian setelah kita ada di dunia, kemudian kita akan kembali kepada Allah, hilang pula dari dunia nih. Adalah becongol lagi, ada lagi becongol. Mun becongol juga jadi hantu benar. Berarti wujud kita ini di antara dua yang tiada. Maka rumusnya di dalam ilmu tauhid, al-wujud bainal adamaini fahuwa adamun. Ada di antara dua yang tiada sama dengan tiada. Itu rumusnya. Berarti kita sekarang ini pada hakikatnya tiada. Yang ada itu hanya mazhar daripada wujudnya Allah, mazhar daripada sifatnya Allah, mazhar daripada asma dan af'alnya Allah. Sehingga ketika ada pujian kepada kita, yang dipuji orang lain kita, tapi Allah. Kembalikan kepada Allah. Jangan terlena dengan pujian. Makanya orang yang selalu mentauhidkan Allah, ia tidak pernah tertipu dengan pujian. Ia tidak pernah terlena dengan pujian manusia. Karena ia yakin dirinya adalah hamba yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Segala kelebihan yang ada di dalam dirinya milik Allah. Dan ia tidak mau mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Allah Allah luar biasa. Mun hati orang tuh bertauhid, kada mau bang sombong tuh masuk kada mau. Jalan mana sombong tuh hendak masuk kada mau. Asalkan hatinya bertauhid kepada Allah. Tapi bila sudah hilang tauhidnya, maka segala penyakit-penyakit hati datangan masukkan. Iya. وَنَارُ الشِّرْكِ أَحْرَقَ لِحَسَنَاتِ الْمُشْرِكِينَ. Api kesyirikan kata ulama akan membakar segala kebaikan-kebaikan orang yang mensyarikatkan Allah. Sehebat apapun ibadahnya, sebanyak apapun amal solehnya, ketika di dalam hatinya kesombongan, maka seluruh amalnya binasa. Apabila di dalam hatinya ini ada sombong, habis amal berataan. Hanlah uyuhnya bang kita beramal. Dan Allah hilangkan penyakit sombong ini di dalam hati kita. Dahulu Abah Guru ada memberi doa. Doa itu, ya salah satu doanya itu permintaannya agar Allah pelihara hati kita daripada sifat sombong. Cuman lumayan panjang doanya. Nas'alullahal azim, sa'alnaka ya Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal sa'alnaka ya Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal mali wal walad wa tula hayatin ma'a kamal istiqamah wa hifdhan min al hammi wal kibri wal riya'i wal ujbi was sum'ati wa hubbi asyuhrati wa tasadduri fil majalisi wal mahafiri wal hasad. Ya Allah, peliharakanlah ulun daripada ham, duka cita ya Allah. Peliharakan ulun daripada kibir, sombong. Peliharakan ulun daripada riya. Peliharakan ulun daripada ujub dan sum'ah. Peliharakan ulun ya Allah daripada tasaddur fil majalis wal mahafil, menonjolkan diri di majelis-majelis atau di peringatan-peringatan. Nah, tasaddur itu salah satu kesombongan. Yang ketujuh, menonjolkan diri. Bila si inya datang itulah mun kawat dihormati. Bila ada orang kada menghormati sidin, dudi diundang kada hadir lagi.
Itu tasaddur, hendak menonjolakan diri inilah bila di acara, di peringatan tuh hendak minta hormati. Ya Allah, bila diandak orang paling bunco tuh gerunu mantu bang hatinya bongol lalu kada tahu kalawan unda-unda ni anak RT. Hanya kadudukan anak RT, sombongnya minta ampun dah. Diandak orang di bunco tuh kada hakun lalu. Ya Rasulullah, dan Allah peliharakan hati kita daripada tasaddur fil majalis wal mahafil wal hasad, dan Allah peliharakan hati kita daripada sifat dengki lawan orang. Maka sombong ini salah satu ummul kabair, daripada ibu daripada dosa-dosa besar. Sudah diceritakan sebelumnya, iblis itu hanya punya satu dosa, yaitu sombong. Iblis itu hanya punya satu dosa, yaitu sombong. Dan ia dilaknat oleh Allah dan dijadikan oleh Allah minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan sujud kepada Nabiullah Adam karena merasa ia lebih baik daripada Nabiullah Adam. Ana khairun minhu, aku kata iblis lebih baik daripada Adam. Wastakbara, dan ia merasa lebih mulia, merasa lebih terhormat. Tapi iblis itulah mengaku demikian. Ada juga wajarnya iblis itu gurunya malaikat 40.000 tahun. 40.000 tahun jadi guru malaikat, dan mengelilingi iblis ini para malaikat-malaikat Allah. Ia dimuliakan oleh para malaikat. Tetapi ketika diuji oleh Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam yang umurnya hanya seumur jagung, bahkan diciptakan daripada tanah, sedangkan iblis diciptakan daripada api, ini cobaan yang berat bagi iblis. Ada gambangan guru yang mulia diagungkan oleh para malaikat, disuruh sujud kepada Nabiullah Adam. Wastakbara, dan ia merasa lebih baik daripada Adam. Padahal yang hakikatnya itulah yang ngaran iblis kada pinandu di dalam sulbi Nabiullah Adam itu mengandung nurnya Rasulullah. Sebenarnya kenapa jadi malaikat itu diperintahkan sujud kepada Nabiullah Adam, bukan kepada Nabiullah Adamnya, tapi kepada nur yang ada di sulbi Nabiullah Adam alaihi salam, yaitu nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya Rasulullah. Sehingga malaikat itu diperintahkan sujud. Sujud itu bukan sujud salat lah. Jangan kita membayangkan perintah Allah sujud kepada Nabi Adam itu kayak sujud kita sembahyang kada. Sujud yang perintah Allah itu al-inhina, bungkuk nang kayak ruku. Jadi sujudnya itu maksudnya ruku. Jadi menurut riwayat itulah, menurut di dalam riwayat, jadi yang dihormati disuruh sujud itu nurnya Rasulullah yang berada di sulbi Nabiullah Adam. Jadi malaikat itu sujudnya itu di belakang Nabi Adam gitu. Nah, ini hadapan. Jadi gitu. Jadi bila Adam berpaling, malaikat berputar juga. Malaikat itu berputar juga. Lalu Nabi Adam protes lawan Allah, ya Rabb, nang kaya pa ulun hendak melihat malaikat, bila ulun berpalingnya berputar juga. Karena perintahnya malaikat itu sujud kepada nur yang ada di sulbi Nabiullah Adam, berarti di belakang Nabiullah Adam. Maka ulun meminta kepada Engkau ya Allah, jadikan nur itu ada di dahi ulun. Maka dipindahlah oleh Allah nurnya Rasulullah di dahi Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga berhadapanlah Nabiullah Adam dengan seluruh para malaikat-malaikat ketika itu. Malaikat memandang nur yang ada di dahi Nabiullah Adam. Lalu dahi kita inilah yang sujud di dalam salat. Ini sujud ini bukan dahi kita sebenarnya, tetapi hakikatnya nurnya Rasulullah.
Yang sujud itu nurnya Rasulullah. Dahi kita nih. Yang sebenarnya hamba itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Lain kita. Kita ini kan ada kisah. Sehingga Nabiullah Adam ketika itu penasaran, ya Rabb, amun bian letakkan di dahi ulun, yang merasa nikmat dengan nurnya Rasulullah itu hanya para malaikat. Sedangkan ulun kada kau melihat dahi. Kan kada ada cermin waktu itu, kada ada cermin. Ulun ya Allah kada kau melihat dahi ulun. Maka ulun minta lawan bian, ya Allah, agar pian pindahkan nur ini sehingga ulun bisa memandangnya. Lalu Allah memindahkan nurnya Rasulullah dari dahi Nabiullah Adam ke kuku Nabiullah Adam. Yang kuku ibu jari dipindahkan ke kuku. Maka ketika dipindahkan nur tadi ke kuku Nabiullah Adam, maka keluarlah daripada lisan Nabiullah Adam, marhaban bi habibi qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tuh yang bacaan kita mengucap kuku dah. Marhaban bi habibi, selamat datang dengan kekasihku. Qurrati aini, pendingin mataku, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikucuk oleh Nabiullah Adam, disapuakan sidin ke mata sidin. Nah itu yang lalu kita disunnahkan ketika mendengar azan dan sang muadzin itu mengumandangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu Muhammadur Rasulullah, maka sunnah kita membaca marhaban bi habibi qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kucuk dua ibu jari kita hanyar sapuakan kamata. Itu menurut di dalam riwayat lam tu'mi abada, ia tidak akan pernah buta seumur hidupnya. Yang kita harapkan bukan hanya buta mata kepala kita, tetapi mudah-mudahan jangan sampai buta mata hati kita. Jadi yang mengucapkan itu pertama kali adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kuku ini ada rahasia yang luar biasa. Kuku kita ini rahasianya luar biasa. Dan kuku ini salah satu peninggalan ahli surga. Jadi pakaian ahli surga yang dipakai oleh Nabiullah Adam itu sebelumnya mau ada kuku nengge ini. Jadi sebijian itu mau ada nengge kuku, lalu ditanggalkan oleh Allah dan disisai oleh Allah di ujung-ujung jari tangan dan kakinya. Jadi kuku tangan dan kaki kita ini bekas pakaian ahli surga. Makanya kuku ini aneh sedikit. Ba akar kada, ba apa kada, tapi ba panjang itu terus. Tak aneh itu sedikit. Pakaian ahli surga. Di orang bahari itu ada yang bercermin lawan kuku itu ilmunya. Allah, ilmu pengasih ini. No, bercermin ada tuh hakikatnya tuh. Ingatlah kisah kitab Berinjong lah. Kitab Berinjong itu dibelah lawan kuku, dibelah lawan parang kada mampu, dibelah lawan lading kada mampu, dengan alat-alat yang lain kada mampu. Ternyata ketika dibelah dengan kuku, terbelahlah kitab tadi. Sebelahnya untuk kesempurnaan, sebelahnya untuk kedikjayaan. Itu yang lalu kitab Berinjong dari. Jadi ada membahas kesempurnaan, ada membahas kedikjayaan. Ketika Datuk Kalambayan, itu menurut ceritanya seperti itu. Ketika Datuk Kalambayan pulang daripada Mekah menuntut ilmu dan menuju ke Martapura, ke Indonesia, ke Kalimantan, maka beliau gabungkan lagi kitab tadi. Jadi Wahidi kan ada lagi Berinjong sudah digabung oleh Datuk Kalambayan. Jadi anehnya kitab Berinjong itu sebelahnya itu tulisannya bersambung ke sebelahnya ulang. Jadi kada paget. Kada paget. Allah. Disambung oleh Datuk Kalampayan dan sekarang diwarisi oleh zuriat beliau. Masih ada kitab aslinya.
Kitab Barinjong dah. Lawan koko aja tuh membalahnya dah. Nang gini di kitab nah. Jadi di belahnya itu bermerek gitu. Nah, itu Barinjong. Lawan koko membelahnya dah. Jadi rahasia di koko ini biar luar biasa. Tapi kadang ada sunnah Nabi yang memanjangi koko itu kadang mun kayak itu berarti baguslah memanjangi koko kadang. Jadi tidak ada kesunahan memanjangi koko bebiniannya kah lalakiannya kah kadang. Sunnah memendeki koko itu sunnah. Qalmul azafir, memotong koko itu sunnah. Nah, kembali kepada enggannya iblis sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, karena iblis ini terdinding dengan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia tidak melihat nur yang ada di sulbi Nabiullah Adam alaihissalam beda dengan para malaikat-malaikat Allah. Sehingga ulama mengambil kesimpulan ketika seseorang itu terdinding dengan Sayyiduna Muhammad, ketika seseorang itu terdinding dengan Rasulullah, maka masuk di dalam hatinya sombong. Itu kesimpulan daripada para ulama. Masuk di dalam hatinya sombong. Nabiullah Adam alaihissalam ketika awal diciptakan, yang beliau lihat adalah tihang arash bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Muhammadur Rasulullah sesudah kalimat La ilaha illallah. Padahal iblis itu kujuk-kujuk turun langit, turun naik langit, iblisnya kujuk-kujuk aja. Ya kadang melihat tihang arash itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kadang melihat terdinding iblis itu dengan nama Sayyiduna Muhammad, terdinding. Lalu tumbuh di dalam hatinya kesombongan. Maka apabila di dalam hatinya ada Rasulullah, tidak akan ada yang namanya kesombongan. Karena nur Rasulullah itu yang melunakkan hatinya, yang melembutkan hatinya. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mudah-mudahan di hati kita ini mangganang terus lawan Rasulullah. Mudah mangganang terus. Jadi kita ini berataan berkat Rasulullah. Seluruh nikmat yang ada di dalam diri kita berkat nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat bicara, bahkan kita dapat melakukan segala hal itu berkat nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat nurnya Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Mudahan kita kawa ittisal, menghubungkan diri kita lawan Rasulullah. Ittisal tadi itu penting benar. Kita sudah mengetahui orang yang mendapatkan, siapapun yang dekat dengan Rasulullah, siapapun yang terhubung dengan Rasulullah, bahkan sandal yang bekas dijajak oleh Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah. Debu yang ada di sandal Rasulullah itu menjadi mulia. Kenapa? Karena terhubung dengan Rasulullah. Karena ittisal, ada hubungan dengan baginda Rasulullah. Jadi kita ini hidup di dunia ini mencari di mana caranya kita ini terhubung lawan Rasulullah. Itu aja. Karena kita mengetahui segala apapun yang terhubung dengan Rasulullah, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dia akan mendapatkan cintanya Allah. Dan salah satu perkara yang menjadi penghubung kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu.
Karena ilmu ini adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengambil warisannya, kita terhubung dengan Rasulullah. Sehingga kenapa para ulama itu disebut oleh Nabi warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, karena mereka mengambil warisan Rasulullah, yaitu ilmu dan amal saleh. Sehingga mereka terhubung sebagai pewaris para nabi. Ketika kita menuntut ilmu, maka kita di waktu itu terhubung dengan Rasulullah, terkoneksi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungkan diri kita dengan Rasulullah melalui ilmu, melalui ilmu. Ilmu ini yang menghubungkan, tapi bila orang itu sudah putus koneksi lawan Rasulullah, bahaya. Sehingga di dalam hatinya ini tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Allah ingin memutuskan hubungannya kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Namun Allah hendak tuh memutuskan inya tuh dengan Rasulullah. Allah hilangkan di dalam hatinya keinginan untuk menuntut ilmu agama. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan ia di dalam urusan agama. Allah fahamkan ia di dalam urusan agama. Dan kita tidak akan bisa faham di dalam urusan agama kalau kita tiada hadir di majlis-majlis para ulama. Ya Rasulullah, ini cara kita nih supaya terhubung lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuntut ilmu agama, tuntut ilmu agama. Maka kita akan ittisal bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang diberikan ilmu oleh Allah karena ia terhubung kepada Rasulullah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Allah mengangkatkan di antara kalian orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang didatangkan ilmu kepada kalian beberapa darajat. Kenapa orang yang berilmu itu diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah? Karena ia terhubung kepada Rasulullah. Itu yang menjadikan mereka mulia. Kenapa para ulama itu mulia? Mereka terhubung kepada Rasulullah. Dengan apa hubungannya? Dengan ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham walakin yuwarithul ilma wal amal. Bahwasanya para nabi mereka tidaklah mewariskan harta, mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham, walakin yuwarithul ilma wal amal. Tetapi yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu dan amal. Maka ambillah dua perkara tadi, kita akan terhubung kepada Rasulullah. Ketika dirinya terhubung kepada Rasulullah, Allah akan memberikannya kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Rasulullah. Jadi salah satu penghubung kita lawan Nabi Muhammad adalah ilmu. Kemudian salah satu penghubung lagi, hadir di majlis maulidnya Rasulullah. Hadir di majlis maulidnya Rasulullah. Kada yang bulan Rabiul Awal aja tuh hadir kada. Dan maulid Rasulullah itu bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, bukan. Tetapi setiap hari kita disuruh untuk memperingati maulidnya Rasulullah. Imun kawatu seminggu sekali hadir di majlis maulid, ini akan menjadi penghubung kita lawan Rasulullah. Semakin banyak yang menjadi sebab terhubungnya kita, semakin berpotensi besar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat.
Jadi majelis ilmu hadir, majelis maulid hadir, majelis salawat hadir. Termasuk salawat itu majelis burdah. Terkadang kita nilai sebagai orang tua menganggap bemaulitan, beburdahan itu kakanakan saja. Itu anggapan kita. Padahal sedikit pun tidak. Ini umum. Orang yang hadir di dalamnya diberikan kemuliaan oleh Allah. Jangan menganggap kakanakan dengan cukupan saja sudah ada. Ini yang menjadi jembatan kita berjumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Satu salawat yang kita baca kepada Rasulullah, yattasilu ini menjadi penghubung dengan Rasulullah. Siapa? Ruhul musalli, ruh orang yang membaca salawat tadi. Jadi ruh orang yang membaca salawat, ruh orang yang hadir di majelis maulid, ini menjadi sebab ia terhubung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ada majelis maulid hadiri aja. Hadiri aja. Majelis burdah ka hadiri. Karena gawian orang yang cinta lawan Rasulullah itu pertama menuntut ilmu, yang kedua bersalawat, yang ketiga ketujuh membaca qasidah. Itu gawian orang yang cinta lawan Rasulullah. Menuntut ilmu, membaca salawat, dan membaca qasidah. Di mana qasidahnya? Di dalam majelis maulid. Jadi jangan menyangka qasidah itu sebagai hiburan, sebagai budaya saja, tidak. Qasidah itu pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama pernah mengatakan, a'azzamul qurbati 'indallah madhu syuyukh wa kadza madhun nabi. Sepaling besar cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memuji para guru-guru kita, memuji para aulia Allah, terlebih memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memuji Rasulullah, ketika kita membaca qasidah, ketika kita membaca syair pujian kepada Nabi kita Muhammad, di waktu itu kita sudah melakukan a'zamul qurbati 'indallah, sepaling besar cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dianggap. Jadi rahatan pian itulah berjalan kah, apakah membaca qasidah itu ibadah. A'zamul qurbat, sepaling besar ibadah kepada Allah. Cintakan lisan kita untuk suka membaca qasidah memuji Rasulullah. Ini supaya terhubung hati kita lawan Nabi kita Muhammad. Ketujuh, dan ajarkan kepada anak-anak kita untuk memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan lisannya untuk membaca qasidah, biasakan lisannya untuk memuji syair-syair tentang Sayyiduna Muhammad. Mun mama abahnya ni nak ketujuh memuji Rasulullah, anaknya itu tak umpat. Jadi bila hadir di majelis maulid, bawa anak kita supaya yang ketujuh itu memuji Rasulullah. Jadi ini bukan sekadar hiburan belaka, bukan sekadar berramian kada. Itu a'zamul qurbat. A'zamul qurbat, sepaling besar cara kita beribadah kepada Allah, madhun Nabi, yaitu memuji Rasulullah. Apalagi ketika memuji Rasulullah dibarengi dengan cinta dan kerinduan kepada beliau. Allah, ya kada kerasaan terpancar banyu mata. Kenapa? Rindu di hatinya ingin berjumpa dengan orang yang ia puji. Kada kerasaan
Mudah-mudahan hati kita ini makin bertambah umur, makin bertambah cinta lawan Nabi. Kenapa ulun membahas cinta kepada Rasulullah? Karena ini menjadi pengobat bagi sombong di hati kita. Kenapa iblis itu ia sombong? Karena terdinding hatinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan iblis itu kadang mau taubat lawan Allah. Mudah-mudahan tagarak hati kita. Iya, hadir di majelis ilmu itu ciri orang yang cinta lawan Rasul kepada cinta lawan Nabi, menuntut ilmu. Kada di mana tahu hubungnya? Di mana tahu hubungnya? Model kisah cinta lawan Rasulullah menuntut ilmu koler di pintangan mana hubungannya? Ya Allah ya Rasulullah. Dan kalau kita tertibkan dari seluruh majelis ibadah, seluruh majelis ibadah, majelis zikirkah, majelis Qurankah, majelis salawatkah, majelis apalagi maulidkah, dari seluruh majelis ibadah yang paling afdal adalah majelis ilmu. Kadada yang membandingi melebihi daripada majalisul ilm kadada. Jadi jangan juga mundajar hadir di maulid aja belajaran kada luput, justru ia meninggalkan yang lebih afdal. Ia tinggalkan yang lebih afdal. Majelis ilmu lebih afdal daripada majelis salawat, lebih afdal daripada majelis maulid. Karena kita mengetahui kelebihan salawat itu dari majelis ilmu. Kita malah mengetahui kelebihan apa itu namanya majelis zikir itu dari majelis ilmu. Ya Rasulullah. Maka ilmu inilah cara kita menghubungkan diri kepada Rasulullah yang sepaling besar dengan ilmu. Nah kemudian akan tetapi engkau harus mengetahui bahwa orang baik adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, sedangkan hal itu tidak diketahui oleh manusia dan ia tergantung pada akhir hidupnya. Kita tahulah orang baik lawan orang kada tahunya. Innamal a'mal bil khawatim, bahwasanya segala amal itu di akhirnya. Ketentuan seseorang itu di akhirnya. Biar di awalnya ia orang yang ahli maksiat, tapi kita tidak mengetahui siapa tahu di akhirnya ia orang yang taat kepada Allah. Makanya di sini kita kadang-kala menyombongkan diri itulah bahkan kepada orang yang ahli maksiat sekalipun, bahkan kepada orang yang kafir sekalipun, karena kita tidak mengetahui akhir hidupnya. Ulama mengajarkan kepada kita ketika kita memandang orang kafir tuh pandangan hati kita, siapa tahu di akhir hayatnya ia mengucapkan dua kalimat syahadah, sehingga ketika itu seluruh dosa-dosanya diampuni Allah dan seluruh kebaikannya menjadi pahala, maka di waktu itu jelas lebih mulia dirinya daripada kita. Itu memandang orang kafir yang itu pandangan hati kita, artinya kita tidak boleh merasa lebih baik daripada mereka. Lawan orang kafir aja begitu. Ketika kita memandang orang yang ahli maksiat, siapa tahu di akhir hayatnya mereka bertaubat kepada Allah dan mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan ketika itu jelas ia lebih mulia daripada kita. Karena terkadang kita ini urusan hati kita nih lah.
Ini masing-masing hati kita. Kita ini terkadang merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan terkadang dengan orang yang beriman saja kita merasa lebih baik. Yang lebih jahatnya dengan ulama saja kita merasa lebih baik. Sehingga dengan beraninya ia menghina ulama, padahal keilmuannya jauh daripada ulama. Pemahamannya di dalam urusan agama kan ada paparakannya non ulama. Ya Rasulullah, tapi ia merasa lebih baik daripada para ulama. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Hanlah. Apalagi lawan orang yang ahli maksiat, ya yang wani memponis neraka nyawatu, kan wani memponis orang neraka. Padahal kada tahu kita nasibnya di akhirat, kada ada yang tahu. Kita di sini nah siapa yang tahu akhir hidup kita, kada ada yang tahu. Kada ada yang tahunya. Innamal a'mal bil khawatim, bahwasanya penentuan suatu amal itu di akhir hayatnya. Ya Rasulullah, mudahan Allah akhirkan hayat kita, akhirkan hidup kita di dalam akhir yang baik, di dalam husnul khatimah. Sehingga sering mun pian mendengar rekaman belajaran Abah Guru Sakumpul itulah. Coba pian dengar di ujung belajaran sidin, hampir setiap ujung pengajian beliau pasti menutup dengan ucapan, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman yang sempurna. Karena ini puncak daripada ujian seluruh manusia. Jadi iman kita itu diuji di akhir hayat kita, di sini puncaknya. Dan syaitan ketika itu sekuat tenaganya di mapa orang ini mati kada beriman di akhir hayatnya. Ya Rasulullah. Makanya penting bagi kita memiliki amalan-amalan yang menguatkan keimanan kita. Meminta kepada Allah di sujud terakhir kita agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman sempurna, masuk surga firdaus bi ghairil hisab. Itu yang rancak diminta. Habis sembahyang ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allah, dengan berkat ibadah yang ulun kerjakan ya Allah, biha itu bil ibadah. Itu maksudnya adalah ya Allahu biha, ya Allah dengan berkat ibadah. Itu tawasul dengan ibadah ngarannya. Kita boleh bertawasul dengan ibadah. Makanya ditutup di akhir bewirid kalau lah ya Allahu biha itu. Di akhir kita bewirid. Artinya batuntong sembahyang, batuntong bacaan segala macam. Lalu kita bertawasul ya Allahu biha, ya Allah dengan berkat salat yang ulun kerjakan, dengan berkat wirid yang ulun baca ya Allah, bi husnil khatimah, wafatkan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allah dengan berkat wirid yang ulun kerjakan, dengan berkat ibadah yang telah ulun laksanakan, bi husnil khatimah, wafatkan ulun dalam keadaan husnil khatimah. Allah. Lalu setelah membaca itu 3 kali, maka ijazahnya itu pejamkan kedua mata kita dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan niat mudah-mudahan ucapan ini menjadi akhir daripada kalam kita. Karena Nabi menjanjikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah ay ma'as sabiqin. Barang siapa akhir daripada ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga ay ma'as sabiqin, beserta orang-orang yang terdahulu. Siapa orang-orang yang terdahulu? Yaitu orang yang masuk ke dalam surga bi ghairil hisab. Orang yang masuk surga bil ghairil hisab ini, kata ulama, ia tidak merasakan bagaimana alam barzakh, ia tidak merasakan padang mahsyar, ia tidak merasakan mizan timbangan amal kebaikan dan keburukan, ia tidak merasakan sirat.
Tetapi ketika ia masuk ke dalam kubur, bebuncalak mata langsung di surga. Itu tuh orang mati yang bighairil hisab. Siapa mereka? Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Kan kita ini kada tahu akhir kita di mana. Maka perbanyak amalan yang menyebabkan wafat husnul khatimah. Perbanyak amalan. Salah satu amalannya yaitu yang dibaca biasanya sesudah qabliyah subuh atau sesudah sunnah fajar, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Itu amalan supaya mati husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman sempurna kepada Allah. 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Dan setengah daripada amalan yang menguatkan iman kita dan wafat husnul khatimah, yaitu sesudah salat witir ia membaca tasbih Nabi Yunus 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu amalan supaya kuat iman. Habis sembahyang witir, ambil tasbih, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. 41 kali. Tasbih Nabi Yunus tuh hafal aja dulu berataan. Amalan supaya kuat iman dah. Itu yang penting benar dah. Ini kadang kita ini rancak berdoa tuh supaya sugih aja. Kadang memikirkan mati nih supaya husnul khatimah tuh dimamba. Ujar ulama, orang yang berdoa itu tergantung hatinya. Apabila hatinya dipenuhi dengan hubbud dunya, maka doanya rata-rata lebih mengutamakan dunia. Ya Allah, sehatkan awak ulun ya Allah, murahkan rezeki ulun ya Allah, sugihakan ulun ya Allah. Ini orang yang memiliki hati yang mencintai dunia. Doanya tuh kebanyakan urusan dunia. Urusan dunia aja doanya nih. Tetapi hati orang yang dipenuhi dengan hubbil akhirah, cinta lawan akhirat, maka doanya lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan urusan akhirat. Ya Allah, tetapkan iman ulun. Ya Allah, wafatkan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, selamatkanlah ulun ketika ulun berada di alam barzakh. Ya Allah, masukkan ulun ke dalam syurga firdaus bighairil hisab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun. Itu doa orang yang cinta akhirat. Jadi kita ini masing-masing ya lagi. Keduanya gue ulun cintanya karena Rabbana atina fid dunya hasanah, an hasan dunia bedahulu, wa fil akhirati hasanah, hanya akhirat minta pula. Ada dalilnya biasa. Berilmu lah. Jadi dunia dahulu gurau diminta, hanya akhirat sesuai lawan doa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah macam-macam ya. Ini yang kita utamakan, doa supaya mati beriman sempurna. Itu diutamakan. Dan doakan juga puitan kita, paguruan kita, doakan juga keluarga kita, doakan istri dan anak-anak kita, doakan mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena mati ini pasti ya. Kadang orang bila berdoa mati takutan yang bergair ya mudah mati. Yang mati itu pasti aja sudah. Yang kada pasti itu cara mati kita ini beriman gak kada, itu yang kada pasti. Amun mati ini pasti beradaan. Kada ada yang babuliknya lagi, yang mati ini kada ada babuliknya lagi. Artinya mati itu hak. Kada ada yang meragukan tentang kematian. Tetapi yang kita khawatirkan bukan masalah kematian, tapi bagaimana cara kita mati, itu yang kita khawatirkan. Cara kita mati itu. Ya Rasulullah, ada dahulu Abah Guru memberi ini Yazidin
Amun tahu aja jasidin, insya Allah matinya husnul khatimah. Asal tahu aja, asal tahu. Apa yang tahu? Man hafidha ismahu wa laqabahu wa kunyatahu mata 'ala al-Islam. Itu ada di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Man hafidha ismahu wa laqabahu wa kunyatahu mata 'ala al-Islam. Barang siapa hafal nama sidin, gelar sidin dan kunyah sidin, maka insyaallah ia mati husnul khatimah. Siapa sidin tadi? Nabiullah Khidir alaihi salam. Jadi barang siapa tahu ngaran Nabi Khidir, tahu gelar sidin, tahu kunyah sidin, mata 'alal Islam, maka ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nama sidin Balya bin Malkan. Nah itu dahulu. Yang penting hafal aja. Karena kalimatnya di dalam kitab itu man hafidha, barang siapa hafal. Asal hafalnya insyaallah ini nama orang Bahadin bakaramat. Barang siapa hafal nama Nabi Khidir, siapa nama sidin? Balya bin Malkan. Wa laqabahu, siapa gelar sidin? Nabiullah Khidir atau Al-Khidir, itu gelar sidin. Siapa laqab sidin? Kunyah sidin siapa? Wa kunyatahu, kunyah sidin Abul Abbas. Jadi Balya bin Malkan itu nama sidin, Al-Khidir itu gelar sidin, Abul Abbas itu kunyah sidin. Nah hafal aja dah. Hafal. Dibanyaki aja yang membawa husnul khatimah tuh, nah dibanyaki aja. Ini bila kita mau unjun banyak tantarannya, umpannya macam-macam, ada aja mematok. Ada aja yang mematok. Dibanyaki aja amalan-amalan yang membawa husnul khatimah. Nah, ya salah satunya hafal nama Nabi Khidir, hafal gelar sidin, hafal kunyah sidin. Ada lagi pulang, barang siapa hafal pertanyaan munkar dan nakir dalam bahasa Suryani, maka ia akan meninggal husnul khatimah. Hafal pertanyaan munkar nakir dalam bahasa Suryani. Ini belajar lawan mama guperan deh. Ini pun juga tertera di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ada di dalam kitab situ. Apa pertanyaan munkar dan nakir dalam bahasa Suryani? Karena di dalam riwayat pertanyaan munkar dan nakir itu ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan dengan bahasa Suryani, ada yang mengatakan bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Itu riwayat yang kedua. Ada yang mengatakan riwayat yang ketiga dengan bahasa masing-masing orang. Mun orangnya Inggris, maka munkar nakir bahasa Inggris. Your God, Tuhan nyawa siapa? What your God? Kan nun nggak ada tahu juga bisa sambungan. Waktu kan apa? Tuhan nyawa. Mun orangnya Bugis, bahasa Bugis munkar nakir. Mun orangnya Batak, bahasa Batak munkar nakir. Allah. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan dengan bahasa Suryani, ada yang mengatakan dengan bahasa Arab, yaitu man rabbuka wa man nabiyyuka. Ada yang mengatakan dengan bahasa masing-masing orang yang ditanya. Jadi fadilahnya barang siapa hafal pertanyaan munkar nakir dengan bahasa Suryani, maka insyaallah ia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ini cukup diingat-ingat saja. Diingat, cukup dihafal aja. Apa bahasa Suryani pertanyaan munkar dan nakir? Ini kalau perlu dicatat-catat. Yang pertama itrah, alif ta ra ha bulat. Itrah. Yang kedua atrah,
alif ta ro ha puang, itroh atroh, karoh kaf panjang ka balif, ro ha bulat, karoh. Salihin sin bukan sot, salihin sinnya panjang, lam ha kemudian ya dan nun, salihin. Kemudian yang terakhir nasor, nunnya panjang, sot dan ro. Ini dihafal. Itroh, atroh, karoh, salihin, nasor. Itu pertanyaan munkar dan nakir dalam bahasa Suryani. Kadada kalau makoli, kadada lah. Inna rahmatan yang kadada juga. Karena pun sidin itu lain bahasa Suryani. Itrah, atrah, karoh, salihin, nasar. Cukup dihafalnya. Kada usah diamalkan. Kalau bang diamalkan, itrah, atrah, karoh, salihin, nasar, itrah, atrah, karena kada dihafal bang. Diingat aja. Kada diwiritakan tuh kada diingat aja. Allah, mudah-mudahan mun kita tuh hafal itu, kemudian hafal nama Nabi Khidir, gelar Nabi Khidir dan kunyah Nabi Khidir, dan mudah-mudahan pulang kita kawa mengamalkan amalan-amalan yang membawa husnul khatimah. Berharap besar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, beriman sempurna. Itu harapan gonal kita. Ada lain bang, hadiah yang kita inginkan dari Allah, kado yang terindah kepada seorang hamba dari Tuhannya adalah husnul khatimah. Ketika ia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, itu kado terindah yang Allah berikan kepada hamba. Itu aja kita minta sudah luar biasa. Allah. Jadi sekarang bukan menjadi penentu kita ini baik atau buruk, bukan. Jadi kadeda kita ini kada tahu lagi di akhir hayat kita yang menjadi ketentuannya itu yang kada tahu. Tetapi Nabi mengisyaratkan yamutul mar'u ala ma'asha alaih, wafatnya seseorang itu atas apa yang ia sukai ketika hidupnya. Apa yang ia sukai ketika hidupnya, maka itulah yang pacangan membawa kematiannya. Bila ia ketujuh membaca zikrullah, maka kemungkinan besar ia mati dalam keadaan zikrullah. Bila ketujuh menuntut ilmu, kemungkinan besar ia mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ketujuh membaca Quran, kemungkinan besarnya mati membaca Al-Quran. Ketujuh berqasidah, kemungkinan besarnya mati membaca qasidah. Ketujuh menggibah orang, kemungkinan besar matinya menyambat orang. Mati apa ngarannya? Mati melakukan dosa besar. Su'ul khatimah. Maka jadikanlah hobi kita sekarang ini hobi yang membawa kepada ridhonya Allah. Karena ini akan menjadi efek besar bagi kematian kita. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Matinya seseorang tergantung apa yang ia sukai ketika hidup di dunia. Apa yang ia sukai. Nah kemudian hal itu tidak diketahui oleh manusia dan ia tergantung pada akhir hidupnya, maka keyakinan engkau tentang diri engkau bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah kebodohan semata-mata. Pujasidin bungol, amun kita nila merasa lebih baik daripada orang lain, itu kebodohan ya sidin, itu kebungolan. Kenapa? Karena kita kada tahu akhir hidup kita terbaik inya kah, terbaik seorang. Kada tahu kita, kada kau memponis kita kada kawan. Ya Allah, ya Rasulullah. Akan tetapi engkau harus menganggap orang lain lebih baik daripada engkau dan mempunyai kelebihan atas diri engkau. Jadi kita anggap aja orang lain itu lebih baik daripada kita, sehingga tidak keluar daripada lisan kita mencela kepada orang lain, menghina kepada orang lain. Kenapa? Karena kita memandang orang itu lebih mulia dari kita. Hinaan, celaan
itu keluar karena kita menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Ya kan? Kita telah menghina orang, kita mencela orang, kenapa sebabnya? Karena kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu tuh sebabnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini aja, minta ridha minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.